Selamat perkenalkan nama saya Teresia Aldaina, NIM 2023716115, Prodi D3 Teknik Sipil, kelas semester C, semester 3, mata kuliah UTS Rekayasa Konstruksi Beton. Di sini saya akan mempresentasikan dan menampilkan hasil pertemuan. Satu, sebutkan dan jelaskan dari bahan penyusun beton dan beton bertulang. B. Kuat tekan beton, kuat tarik beton, kuat antar beton dan plastik beton. C. Working stress decision dan ultimate stress decision. D. Kondisi regangan seimbang atau balanced strain condition. Penampang terkendali tekan compression contraction dan penampang terkendali tarik tension contraction. D. Faktor reduksi kekuatan dan aplikasi. 2. Perhatikan gambar penampang balok beton bertulang di bawah. Diketahui FC Axian 25 MPa, BW 400 mm, AS 5D29, dibegel 10 mm, TS 40 mm, dan FB 400 MPa, A 600 mm, AS Axian 3D29, dilentur 29 mm. D sama dengan H kurang dibegel kurang TS kurang setengah dilentur sama dengan 635,5 mm. D aksen sama dengan H kurang D sama dengan 64,5 sama dengan AS dibagi BW dikali D sama dengan 0,015. AS aksen bagi B W kali D sama dengan 0,009. Tugas mahasiswa: A. Hitung nilai C dan A. B. Hitung nilai P, CC, dan CS. C. Kontrol tulangan tekan sudah leleh atau FS aksen. C. Kategori penampang dan faktor reduksi yang digunakan. D. Hitung MN1, MN2, MN, MU. E. Apakah tulangan terpasang melebihi rasio tulangan tekannya? Ya, perhatikan gambar penampang balok beton bertulang di bawah. Diketahui FC aksen 27,5 MPa, BW sama dengan 4 mm, E sama dengan 8D9, dibegel 10 mm dan FB 400 MPa, dan H sama dengan 600 mm dan AS aksen 4D9 dan D lentur 29 mm. Tugas mahasiswa: A. Hitung D, D aksen, P, P aksen, C, dan A. B. Hitung nilai T, CC, CS. C. Kontrol tulangan tekan sudah leleh FS aksen. C. Kategori penampang dan faktor reduksi yang digunakan. D. Hitung MN1, MN2, MN, MU. E. Apakah tulangan terpasang melebihi rasio tulangan maksimum? 4. Berdasarkan gambar 3, balok 40/60 cm, anggap potongan penampang balok pada daerah tumpuan menggunakan tulangan cengkang berdiameter 10 mm. Bila FC aksen sama dengan 27,5 MPa, FYE sama dengan 240 MPa, jarak antar sengkang E sama 150 mm, serta tipe sengkang tertutup lokal. Bila pada balok 40/60 cm tersebut bekerja gaya geser ultimate Fu sebesar 295.000 Newton, apakah ukuran tulangan cengkang memenuhi menahan gaya tersebut? Bila tidak, solusinya. 5. Diketahui data perencanaan sebagai berikut. FC aksen 30 MPa dan FY 400 MPa, BW 400 mm dan H 600 mm, dibegel 12 mm dan dilentur 19 mm, tegal selimut sama dengan 40 mm. Pada balok tersebut bekerja momen ultimate dan geser ultimate MU 300.950,536 Newton kali mm, sama dengan 450.000. Lakukan perencanaan atau desain penampang balok beton bertulang dengan menggunakan tulangan. A. Berapa kebutuhan tulangan lentur
AS dan AS aksen. B. Kapasitas lentur ultimate akibat tulangan terpasang. C. Berapa kebutuhan tulangan sengkang. D. Berapa kapasitas geser ultimate akibat tulangan sengkang. Penyelesaian soal 1A. Bahan penyusun beton dan beton bertulangan. Bahan penyusun beton adalah bahan campuran agregat halus dan kasar dengan pasta semen. Kadang-kadang ditambahkan admixtur bahan penyusun beton antara air, semen Portland, agregat kasar, dan agregat halus, di mana tiap bahan penyusunnya punya fungsi dan pengaruh yang berbeda-beda. Beton bertulangan adalah komposit di mana kekuatan dan duktilitas beton relatif rendah diimbangi dengan dimasukkan tulangan yang memiliki kekuatan atau duktilitasnya lebih. B. Kuat tekan beton, kuat tarik beton, kuat lentur beton, dan modulus elastis beton. 1. Kuat tekan beton adalah kemampuan beton untuk menerima gaya tekan persatuan luas. Dalam hal ini, beton direpresentasikan dalam bentuk kubus atau silinder dengan ukuran tertentu. Kuat tekan beton berdasarkan besarnya beban persatuan luas menurut persamaan berikut. Fc sama dengan PPA, di mana Fc sama dengan berat tekan beton dalam satuan MPa, P sama dengan beban maksimum dalam satuan Newton, A luas penampang beda uji dalam satuan milimeter. 2. Kuat tarik beton. Salah satu keunggulan beton sebagai bahan konstruksi adalah kekuatan tekannya lebih tinggi. Baliknya, kekuatan tarik beton hanya sebagian kecil dari kekuatan tekan. Besarnya kurang lebih 10%. 3. Kuat lentur beton sering dinyatakan sebagai modulus hancur beton atau modulus overload. Fr yang menunjukkan kuat tarik maksimum beton pada kondisi lentur. Benda uji yang dipakai untuk menguji kuat lentur beton berupa balok berukuran 15 cm x 15 cm dengan panjang berkisar antara 53 cm sampai 65 cm. 4. Modulus elastisitas beton atau modulus Young adalah ukuran kekerasan atau stiffness dari suatu bahan tertentu, dengan kata lain, tolak ukur umum dari sifat elastisitas suatu bahan. Berdasarkan SNI 2847.2 2019, pasal 19.2.2 halaman 434, berdasarkan modulus elastisitas untuk beton normal dapat diperoleh dengan rumus EC sama dengan 4000 4700 dikali Fc aksen satuan Newton per milimeter persegi. Terdapat pada materi 2 RKB 1 TM1 part 2. C. Working stress decision dan ultimate stress decision. Working stress decision atau metode tegangan kerja. Metode ini sangat populer pada masa lampau, yaitu sekitar awal sampai pertengahan abad 19. 2. Ultimate stress decision adalah kekuatan batas. Metode ini populer akhir abad 19 hingga saat ini. D. Kondisi regangan seimbang, balanced strain condition, penampang terkendali tekan compression control section, dan penampang terkendali tarik tension control section. Yang pertama, kondisi regangan seimbang atau balanced strain condition terjadi pada suatu penampang ketika tulangan baja mencapai regangan bulu, sedang beton yang tertekan mencapai regangan ultimate-nya sebesar 0,003. 2. Penampang terkendali tekan atau compression control section terjadi apabila regangan tulangan tarik terluar sama atau kurang dari batasan regangan yang diizinkan, sedangkan beton mencapai regangan ultimate sebesar 0,003. Untuk tulangan baja Fy sama dengan 4, maka
Di sini saya akan melanjutkan PowerPoint saya di bagian E. Faktor reduksi kekuatan adalah faktor keamanan yang berkaitan dengan kekuatan struktur atau gaya dalam. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan penurunan kekuatan akibat kesalahan dalam pelaksanaan kualitas materi yang tidak sesuai dengan 2 diketahui Fc sama dengan 25 MPa, Bw sama dengan 40 mm, As sama dengan 5 D29, Bg 10 mm, Ps sama dengan 40 mm, dan Fv 400 MPa dan H 60 mm, dan As aksen 3D29 dan D lentur 29 mm. Ini perhitungannya sudah ada di slide saya. Ini tugas mahasiswa untuk mencari. Saya sudah mencari. Ini slide pertama. Perhitungannya sudah terlampir. Perhitungannya sudah saya tampilkan. Ini merupakan di sini 256,12 MPa, lebih kecil Fy 400 MPa. Ini merupakan salah satu pembuktian bahwa benar ruangan tekan belum melulu, bahwa tegangan yang terjadi di ruangan tekan baru mencapai 256,12 MPa, sedangkan tegangan yang menyebabkan tuangan putus atau leleh berada pada 400 MPa. Perhitungan berikutnya untuk mencari nilai Cc dan Cs. Ini mencari nilai blok tegangan A, menghitung nilai Mn1, Mn2, Mn, dan Mu. Perhitungannya sudah saya tampilkan. Mengontrol rasio tulangan. Jadi di sini nilai yang lebih kecil dari 0,375 artinya penampang tersebut termasuk ke dalam kategori penampang terkendali tarik atau tension contour. Nomor 3, saya sudah baca soalnya. Ini mencari tulangan terpasang 2 lapis. Di sini D-nya kita dapat 500 mm dan Y-nya 99 mm. Nilai AS 1 tulangan 660,185 mm. Luas tulangan tarik dan tekan kita dapat 260,74 mm persegi. Terus AS-nya 5281,48 mm persegi. Aksennya kita dapat 0,0132, P-nya kita dapat 0,0263. Hasilnya yang didapatkan sudah dijabarkan di sini, jadi bisa kita lihat bersama. Ini masih mencari gaya dalam. T-nya kita dapat 2112,592 Newton. CS-nya kita dapat ini 184,444. T-nya kita dapat 7
947,5 C ditambah 1.584,444. Sedangkan C-nya kita dapat 1947,5 C. Ini kita jabarkan ke persamaan kuadrat untuk mencari nilai C. Di sini saya sudah jabarkan, kita bisa lihat bersama-sama. Ya, di sini saya sudah mencari nilai Fs aksen, Cc, dan Cs. Ini menghitung momen tegangan A, menghitung Mn1, Mn2, Mn, dan Mu. Ini saya sudah menghitung semuanya. Mn didapat 922,34 kN/mm. Mu-nya kita dapat 830,10 kN/mm. Dan kontrol rasio tulangannya sudah jelas di sini. Dan kita bisa lihat ini kesimpulan. Ya, nomor 4 juga sama. Tadi saya sudah membacakan soalnya. Dari soalnya sudah diketahui. Di sini yang ditanya apakah ukuran tulangan sengkang memenuhi menahan gaya tersebut. Bila tidak, apa solusinya? Kita akan mencari solusinya. Karena di daerah 3 ini, gaya geser yang perlu terjadi lebih besar dari gaya geser yang dapat ditahan. Maka selanjutnya kita menghitung luas sengkang perlu. Ini luasan yang terbesar yaitu 1947,04 mm persegi. Ini spasi sengkang, kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi tulangan diameter 10 mm tidak mencukupi karena spasi yang izinkan yang mana lebih kecil dari 150 mm. Sehingga solusi yang digunakan adalah memperbesar diameter tulangan sengkang menjadi 14 mm. Ya, ini kita mencari untuk 14 mm yang tadi. Ini perhitungan sudah saya lakukan. Ini nomor 5. Ya, dari soal telah diketahui bersama-sama Fc aksen 30 MPa, H0 40 mm, Kiberial 12 mm, Fi 400 MPa, H 600 mm, dan delentur sama dengan 19 mm. A itu mencari tulangan lentur AS dan AS aksen. Di sini DE sama dengan SB tambah C tambah dengan 1/2 D 40 tambah 12 tambah 1/2 9. Hitungan yang sudah saya tampilkan.
Saya akan melanjutkan presentasi saya. Di sini nomor 5-nya, dia berapa kebutuhan tulangan lentur AS dan AS aksen. B. Berapa kapasitas lentur ultimate akibat tulangan terpasang. C. Berapa kebutuhan tulangan sengkang. D. Berapa kapasitas geser ultimate akibat tulangan sengkang. Di sini DS-nya sudah ditaruh rumus dan minimum DS sama dengan 60 mm. D kita dapatkan 495 mm. DS1 40 tambah 12 tambah 12 dibagi 2 sama 58. DS2 12 tambah 20 sama 37. D sama dengan 40 tambah 30 sama dengan 90. Ini dari tulangan kedua. Jumlah tulangan yang dipakai tulangan 8D19 dengan AS 2268,23 mm persegi, AS aksen sama dengan 564.057 mm persegi. Apabila di atas 0,86, maka dibulatkan ke atas, begitu juga sebalik. Ini perhitungan semua tulangannya sudah ada di sini di PowerPoint. Sudah hitung secara keseluruhan pada PowerPoint saya bisa dilihat. Ini ya. Jadi kita memilih luasan terkasar 1756,49 mm. Fakta yang terkecil 120 mm, lebih kecil 600 mm. Sekian video presentasi penyelesaian UTS saya. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, mohon kritik dan saran. Dan untuk menuntaskan nilai ujian tengah semester rekayasa konstruksi beton 1. Sekian dan terima kasih.